Halo semua. Kali ini saya akan mencoba mensimulasikan model antrian menggunakan software Arena. Model antriannya secara sederhana. Pertama kita masukkan entitasnya, kemudian kita masukkan prosesnya dan diakhiri dengan dispose. Kita ubah dispose menjadi ubah nama dispose menjadi exit, yang artinya orang keluar dari sistem. Kemudian kita ubah nama create atau entitasnya menjadi create entitas. Kita ubah entity type menjadi entity, kemudian tipenya adalah random eksponensial dengan waktu rata-rata orang menggunakan sistem tersebut selama 3 menit. Maksimal levelnya adalah infinite. Kemudian kita setting prosesnya atau istilahnya servernya. Kita ganti nama servernya menjadi QN server. Logic actionnya tipenya standar, kemudian logic actionnya adalah delay release, yang artinya itu adalah orang masuk mengalami penundaan karena menunggu, setelah selesai akan dirilis. Kemudian resource-nya kita tambahkan, kita beri nama resource 1, kuantitinya 1, kemudian kemudian delay tipenya adalah expressionnya adalah eksponensial dengan waktu rata-rata servernya adalah 2 menit. Kemudian kita klik OK. Secara model sudah jadi. Setelah itu untuk merunningnya, sebelum kita running kita setup dulu replikasinya. Kali ini saya akan coba mereplikasi lainnya selama 100 menit. Base time unitnya adalah menit. Kemudian kita dalam model ini kita perlu data observasi untuk melihat apakah hasil yang diperoleh sudah sesuai yang kita inginkan. Untuk melihat itu kita bisa gunakan alat bantu menggunakan plot diagram. Caranya kita add plotnya, kemudian kita plot pertama kita coba isi dengan nama LQT. LQT ini panjangnya antrian. Exceptionnya kita pilih Q, kemudian current number in queue, kemudian current number in queue ini adalah jumlah orang yang sedang ada di dalam antriannya. Dan setelah itu kita setting axisnya. Kita setting axisnya untuk yang X, kita cek apakah sudah sesuai. Ini maksimumnya 100, mayor incrementnya 10, kemudian untuk sumbu Y nya kita setting maksimalnya adalah 10, mayor incrementnya adalah 1, yang artinya ini adalah maksimum orang dalam antrian itu adalah 10 dan yang akan diplot adalah 1 orang. Kemudian kemudian kita simpan plotnya di layar, di screen ini. LQT-nya sudah jadi. Kemudian
ada beberapa informasi yang ditambahkan pula, beberapanya seperti WIP atau work in process. Kita tambahkan WIP-nya, kita kasih nama WIP, versionnya adalah di sini kita pilih number in process. Oke, entity, kemudian number in process, kemudian oke. Eksisnya di sumbu Y-nya kita lihat apakah sudah sesuai seperti tadi LQT. Oke, ada 10 dan 1. Kemudian kita oke. Untuk informasi plot LQT atau panjang antrian dan WIP, banyaknya entitas yang berada dalam sistem sudah kita buat. Kemudian ada satu informasi lagi yang bisa kita gunakan untuk pengambilan keputusan atau informasi yang dapat dituangkan, yaitu server utilization. Oke, cara membuatnya kita tambahkan plot baru, kemudian add, kita kasih nama plot tersebut adalah server utilization. Sessionnya adalah kita pilih scheduler utilization, resource use. Oke, scheduler utilization. Kemudian kita ini scheduler utilization ini adalah untuk mengetahui berapa persen server bekerja. Kemudian oke. Kita cek lagi untuk sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya karena ini adalah persentase, kita kasih maksimum 1/1 dan major increment-nya adalah 0,1. Kemudian kita klik OK. Kita simpan atau kita klik plotnya di screen. Oke, kita sudah mendapatkan dua informasi. Yang pertama adalah informasi plot LQ dan WIP, dan yang kedua adalah server utilization. Oke, sekarang kita sudah bisa merunning sistemnya. Coba di sini ada tombol go, kita coba. Oke, ini saja. Oke, dari hasil plot ini dapat kita lihat plot untuk warna merah ini adalah LQ dan warna hijau adalah WIP. Dapat kita lihat ada perbandingan satu poin antara LQ dan WIP. Kemudian untuk server utilization kita dapat lihat di sini bisa dikatakan server yang dapat bekerja itu sebesar 80% dan sisanya 20% itu menunggu customer sedang dilayani, seperti itu. Oke, kemudian model ini merupakan model yang dibuat hanya dalam satu keadaan tertentu atau dalam satu hari tertentu. Sedangkan dalam realnya, dalam industri atau dalam suatu perusahaan, sebagai contoh dalam sistem antrian atau dalam sistem customer service di bank gitu. Sistem ini dibuat dalam jangka panjang sehingga kita harus memperkirakan berapa sih model yang atau keputusan yang akan nanti kita buat untuk menghandle sistem tersebut. Oke, untuk menangani itu dalam software arena ini kita dapat gunakan replikasi. Oke, untuk itu kita buka setup, kemudian kita
replikasi sistem ini sebanyak 30 kali. Oke, kemudian kita oke. Sebelumnya kita stop dulu ini. Kemudian kita start. Oke, di sini kita lihat sistem melakukan replikasi sebanyak 30 kali. Dapat kita lihat juga dalam satu prosesnya ada beberapa kali antrian, dapat kita lihat di sini. Oke, kita percepat saja. Oke, kita tampilkan report resultnya. Oke, ini merupakan report result bentuk menggunakan Kista report yang sudah bawaan dari server Arenanya. Kita bisa lihat di sini beberapa keputusan yang dapat kita analisa. Pertama itu adalah entitasnya, entity VA time-nya. VA time itu adalah value edit proses atau proses yang sifatnya itu memberikan nilai tambah. Dapat kita lihat rata-rata waktu yang digunakan dalam sistem, kecepatan rata-rata yang dapat dilayani adalah 2,0839 menit. Tetapi dapat kita lihat juga nih ada maksimum nilainya adalah ada antrian menunggu dalam sistem sebanyak waktunya adalah 14,6625 menit. Kemudian dapat kita lihat juga WIP-nya, work in process-nya. Dapat kita lihat di sini ada rata-ratanya adalah 1,7 menit. Kemudian ada yang menunggu selama 11 menit. Kemudian dapat kita lihat juga ada queue-nya, queue and server system queue-nya. Dapat kita lihat di sini ada rata-rata 1,1 orang yang sedang menunggu. Ada keadaan di mana 10 orang menunggu dalam sistem. Dapat kita lihat ini ada 10 orang menunggu dalam sistem. Oke, dari hasil ini dapat kita simpulkan walaupun sistem melayani dengan kecepatan 2 menit tadi, seringkali kita dapat melihat orang atau customer dalam suatu antrian menunggu lebih lama. Mungkin menunggunya pun akan berkali-kali lipat. Gitu. Maka kita dapat perlu menyadari hal-hal tersebut dengan menjaga performa sistem agar tidak menimbulkan customer experience yang tidak baik yang akan berdampak kepada sistem atau perusahaan tersebut. Oke, terima kasih.